Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya ketika umat yang kecil, lemah, miskin, dan baru saja berhijrah dari tanah kelahiran mereka harus berhadapan dengan pasukan yang besar dan bersenjata lengkap? Inilah kisah luar biasa yang terjadi dalam Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam yang menjadi titik balik perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebelum melanjutkan cerita kita pada kali ini, perkenalkan nama kakak Ririn Inayah, biasa dipanggil kakak Ririn. Perang Badar termasuk perang yang sangat besar dalam sejarah umat Islam. Malaikat pun ikut berperang. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin belum hidup sepenuhnya tenang. Kaum Quraisy Mekah, mereka masih menyimpan dendam dan berusaha menghancurkan umat Islam yang baru tumbuh. Selain itu, kafilah dagang Quraisy sering melintas di sekitar Madinah menuju Syam atau Suriah. Kafilah ini membawa harta hasil dagangan yang dulunya sebagian milik kaum muslimin yang ditinggalkan saat hijrah. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, bukan untuk merampas, tapi untuk mengambil kembali hak yang pernah dirampas dari mereka di Mekah. Namun, Abu Sufyan yang cerdik berhasil lolos dan malah meminta bantuan kepada pasukan Quraisy. Maka, terkumpullah sekitar 1.000 pasukan Quraisy bersenjata lengkap menuju lembah Badar. Sementara itu, pasukan muslimin hanya berjumlah 313 orang. Mereka tidak punya perlengkapan perang yang memadai, hanya 2 ekor kuda dan 70 unta yang dipakai secara bergantian. Namun semangat mereka membara karena mereka berperang bukan untuk dunia, tapi untuk membela kebenaran dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kaum Quraisy sudah dekat, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau tidak memerintah secara sepihak, melainkan meminta pendapat pada sahabat Muhajirin dan Ansor. Sahabat Miqdam bin Amr berkata dengan lantang, "Wahai Rasulullah, majulah kemanapun Allah memerintahkanmu, kami akan selalu bersamamu. Kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu, kami akan duduk di sini. Tapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu, kami akan berperang bersama kalian." Mendengarkan itu, wajah Rasulullah berseri-seri. Beliau lalu mengatur strategi dengan pandangan tajam dan petunjuk Allah. Beliau memilih posisi pasukan Islam di dekat sumber air Badar, agar pasukan Muslim memiliki persediaan air sementara musuh kesulitan. Malam menjelang pertempuran itu menjadi malam yang penuh ketegangan. Namun, justru di malam itu Allah menurunkan rasa kantuk sebagai ketenangan bagi kaum muslimin. Hujan ringan turun, membasahi tanah dan mengokohkan pijakan kaki di medan perang. Nabi Muhammad SAW berdoa sepanjang malam dengan penuh harapan di tenda kecilnya, memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa hari ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di bumi ini. Doa itu menggema menyentuh hati para sahabat. Mereka tahu kemenangan hanya datang dari Allah, bukan dari jumlah dan kekuatan. Pagi hari, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, dua pasukan pun berhadapan di Padang Badar. Pasukan Quraisy datang dengan penuh kesombongan, yakin akan menang mudah, sementara kaum muslimin berdiri teguh dan membawa keyakinan dan doa. Perang dimulai dengan pertarungan 1 lawan 1. Dari pihak muslim, 3 pahlawan, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Mereka menghadapi 3 jagoan Quraisy, Utsban bin Rabi'ah, Syaibah, dan Walid bin Utsbah. Pertarungan berlangsung sengit. Hamzah dan Ali berhasil menebas lawan mereka, sementara Ubaidah terluka parah namun tetap gagah hingga akhir hayatnya. Kemenangan di duel pembuka itu membakar semangat kaum muslimin. Mereka takbir lantang, Allahu Akbar. Kemudian pertolongan Allah turun. Ketika perang berkecambuk dan debu menutupi pandangan, Allah menurunkan bala bantuan yang tak terlihat oleh mata manusia. Dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 9 disebutkan, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Para sahabat menceritakan
bahwa mereka melihat bayangan putih bersayap menebas musuh dan terdengar suara angin kencang yang memporak-porandakan barisan Quraisy. Itulah malaikat-malaikat Allah yang turun membantu. Kemenangan besar di Badar, akhirnya perang dimenangkan oleh kaum muslimin dengan izin Allah. Dari 1.000 pasukan Quraisy, 70 orang tewas dan 70 orang ditawan. Sementara dari pihak muslimin hanya 14 orang syahid, 6 orang muhajirin dan 8 orang ansor. Salah satu musuh besar Islam yaitu Abu Jahal juga tewas di medan perang. Ia dulu menghina dan menyiksa Nabi Muhammad SAW, kini tergeletak kalah. Kami memandang tubuhnya dan berkata dengan penuh ketenangan, ini adalah Fir'aunnya umat ini. Setelah kemenangan, setelah perang usai, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para tawanan diperlakukan dengan baik. Beberapa sahabat memberi makan tawanan mereka lebih dulu sebelum makan untuk dirinya sendiri. Sebagian tawanan dibebaskan dengan tebusan dan sebagian lagi tanpa tebusan, asal mau mengajar baca tulis kepada kaum muslimin. Dari sinilah mulai menguat Islam. Bukan hanya secara militer, tapi juga secara ilmu dan peradaban. Perang Badar bukan sekadar kemenangan fisik, melainkan simbol kemenangan iman atas kesombongan, kebenaran atas kebatilan. Umat Islam belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah pasukan, tapi pada keimanan yang teguh dan doa yang tulus. Sahabat sekalian, kisah perang Badar mengajarkan bahwa setiap ujian membawa pertolongan asalkan kita bersabar, bertawakal kepada Allah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak menang karena senjata, tapi keyakinan mereka yang tidak goyah. Semoga kisah ini menumbuhkan semangat dalam hati kita, bahwa dalam setiap perjuangan hidup, kita pun bisa menjadi pejuang Badar di zaman ini. Pejuang dalam menegakkan kebenaran, melawan hawa nafsu, dan membela agama dengan cara-cara yang mulia. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kakak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.